Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, dan kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah dan keluarga kami hari ini. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kebenaran Tuhan yang menjadi tuntunan, kekuatan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang fokus hidup yang benar. Fokus hidup yang benar. Mari kita baca sebagai ayat pendahuluan kita dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26. 1 Korintus 9 ayat 26, saya bacakan demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin, saudara. Rasul Paulus menggambarkan dalam perjalanan imannya sebagai seorang olahragawan. Di sana dikatakan, aku bukan pelari yang sembarangan saja berlari tanpa tujuan, bahkan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Selaku apa yang dikerjakan semuanya punya sasaran yang jelas. Rasul Paulus punya tujuan yang jelas, punya sasaran yang jelas, dan itulah yang saya sebut sebagai fokus hidup yang benar. Suraku, fokus hidup itu akan melipat gandakan kuasa dan kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita punya fokus, maka di sana ada kuasa dan kekuatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Orang percaya yang hidup dengan fokus yang benar itu sangat berbeda dengan orang yang hidup tanpa tujuan. Kita melihat orang yang berjalan tanpa tujuan, maka kemana saja dia akan melangkah terserah diri pribadinya dan tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita punya sasaran yang jelas, maka setiap langkah kita pasti punya makna yang berarti dalam hidup kita, punya tujuan yang jelas, tentu punya arah yang benar dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, fokus hidup itu sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita belajar dalam tokoh-tokoh dalam Alkitab, Yosafat, saudaraku Raja Yehuda, dalam 2 Tawarik pasal yang 20 ayat 1 sampai 37, kalau saudara baca, ketika Yerusalem dan Yehuda dikepung oleh 3 bangsa yang sangat kuat, yaitu Moab, Ammon, dan orang-orang dari pegunungan Seir, maka di sana dikatakan Yosafat mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, fokus hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada musuh-musuh yang ada di sekelilingnya, tetapi fokusnya kepada Tuhan, merendahkan diri mencari Tuhan. Dan oleh karena fokus yang benar ini, maka Yosafat mengalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena fokusnya kepada Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus, saudaraku, selama pelayanan 3,5 tahun di dalam dunia ini, maka fokus pemuridan Tuhan Yesus adalah hanya kepada 12 murid yang Tuhan ajari, Tuhan pimpin, yang Tuhan mentor, sehingga menjadi murid yang luar biasa. Dan karena 12 murid ini juga, saudaraku, maka keselamatan berita Injil itu sampai ke seluruh dunia sampai hari ini. Bahkan di akhir-akhir menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, semakin banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena Injil yang berasal dari Tuhan melalui 12 murid ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika kita punya fokus yang salah, maka kita juga akan mengalami sesuatu yang salah dalam hidup kita. Kalau kita belajar dari istri Lot, saudaraku, ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, maka Tuhan katakan kepada Lot, bawalah keluar anak-anakmu, istrimu, kaummu yang ada di kota ini. Tetapi ketika mereka berjalan keluar, ternyata, saudaraku, istri Lot menoleh ke belakang. Kenapa? Karena fokusnya kepada kota Sodom, fokusnya kepada harta yang ditinggalkan di Sodom. Dan apa yang terjadi? Maka istri Lot menjadi tiang garam, mendapatkan hukuman yang dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu sangat penting dalam hidup kita hari-hari ini untuk kita menetapkan fokus kita yang benar di hadapan Tuhan sebagai langkah-langkah kita, sebagai langkah-langkah iman kita, supaya kita sungguh-sungguh mencapai apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, bagaimana fokus hidup yang benar? Yang pertama, saudaraku, mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan, fokuskan hidup kita kepada Allah. Kalau saudara baca dalam Matius 6 ayat 33, di sana dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudaraku, ini ayat yang luar biasa yang kita percayai. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa, saudaraku? Ayat ini mengajarkan mari fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Fokuskan kita hidup kita kepada Tuhan, kepada Allah. Maka apa yang kita alami, kita lakukan. Saudaraku, Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Seperti Raja Yosafat tidak berfokus kepada musuh-musuh, tetapi berfokus kepada Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, bukan apa yang dihadapi hari ini. Saudaraku, kalau kita memikirkan apa yang kita hadapi hari-hari ini, kebutuhan kita, permasalahan kita, sakit penyakit kita, saudaraku, itu membuat iman kita semakin pudar. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, saudara. Karena fokus kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana fokus hidup yang benar? Di sana fokuslah kepada firman Tuhan. Saudaraku, mari kita fokus kepada firman Tuhan. Kalau saudara pada Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan demikian, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin, saudara. Kalau kita mempercayai firman Tuhan, maka firman Tuhan dikatakan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Setiap langkah hidup kita, kita harus diterangi oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan ini mengandung kuasa yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Lukas 7 ayat 37, dalam ayat sebelumnya dan sudahnya bicara tentang seorang perwira yang meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Ketika Tuhan datang menuju rumah perwira ini, maka perwira menemui Tuhan di tengah jalan. Dikatakan, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku, tapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan katakan, iman sebesar ini tidak aku jumpai di antara orang Israel sekalipun. Nah, saudara, karena iman dari seorang perwira ini, maka hambanya menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perkataan perwira ini sungguh luar biasa. Mempercayai firman Tuhan yang sepatah kata saja, maka hambanya akan sembuh. Saudaraku yang di Tuhan, berapa banyak firman Tuhan yang kita baca, yang kita mengerti, yang kita hafal, yang kita percayai. Namun saudaraku, apakah memang kita sungguh-sungguh mengimani firman itu dalam hidup kita? Kenapa, saudaraku? Kita mempercayai sepatah kata firman Tuhan di dalamnya mengandung kuasa yang luar biasa. Sepatah kata itu mengandung kesembuhan, sepatah kata itu mengandung pemulihan, sepatah kata itu mengandung jalan keluar, solusi dalam kehidupan kita. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar percaya firman Tuhan penuh dalam hidup kita. Fokuslah hidup kita hari ini kepada kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana fokus hidup yang benar? Di sana tekan fokuslah kepada jiwa-jiwa. Kalau saudara baca dalam 2 Petrus 3:9, di sana dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin, saudara. Kalau kita baca ayat sebelumnya ini bicara tentang kedatangan Tuhan. Mana kedatangan Tuhan? Mana janji kedatangan Tuhan? Tapi firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Tuhan pasti datang kembali. Tetapi waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, ketika belum datang, saudaraku, kita harus maknai sebagai kesempatan bagi kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Inilah kesempatan yang diberikan kepada setiap orang untuk mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan, mari kita belajar hidup kita hari ini fokus kepada jiwa-jiwa. Bagaimana kita memberitakan kebenaran Tuhan melalui apapun dalam hidup kita, tindakan kita, perkataan kita, apapun yang kita dapat kita kerjakan, biarlah itu boleh menjadi kesaksian bagi jiwa-jiwa. Siapa tahu antara mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Mari kita fokus kepada jiwa-jiwa. Yang keempat, saudaraku, bagaimana fokus hidup yang benar? Di sana katakan fokuslah kepada kekekalan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, di sana dikatakan demikian, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudaraku.
Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita tersedia karunia Tuhan, kita tersedia upah yang besar dalam kerajaan surga. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini apa yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup kita sebagai wujud langkah hidup iman kita fokuskan kepada kekekalan. Karena apa saudaraku? Apa yang kita buat sekarang ini, apa yang kita kerjakan ini, semuanya tercatat, tersimpan dalam agenda Tuhan, dalam buku Tuhan. Dan tiba saatnya ketika datang kepada Tuhan, maka dalam kekekalan sana kita akan mendapatkan pahala yang dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar punya fokus hidup yang benar hari-hari ini. Fokus itu akan melipat gandakan kuasa dan kekuatan dalam hidup kita. Ketika kita punya fokus, maka apa yang kita kerjakan senantiasa akan disertai oleh Tuhan. Mari belajar fokus kepada Allah dan kekuatannya, kebenaran Tuhan, fokus kepada firman Tuhan. Mari kita belajar fokus kepada jiwa-jiwa, dan mari kita fokus pada kekekalan yang abadi. Karena apa saudaraku? Akhir hidup kita adalah di dalam kerajaan surga. Mari kita pusatkan hidup kita hari ini kepada kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Karena itu mari kita belajar, kita melakukan firman Tuhan, dan janji Tuhan itu ya dan amin, pasti akan ditepati bagi kehidupan kita, setiap pribadi kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang Anda berikan kepada kami untuk kami belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah kami belajar fokus kepada Tuhan senantiasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak mau melihat apa yang terjadi sekeliling kami, namun kami mau melihat Tuhan yang besar yang ada dalam hidup kami. Kami mau fokus kepada firman-Mu, karena sepatah kata firman-Mu mengandung kuasa yang luar biasa dalam hidup kami. Taruhkan kami untuk fokus pada jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami, mungkin keluarga kami, mungkin saudara kami, mungkin tetangga kiri kanan kami, orang yang belum diselamatkan. Taruhkan kami hati yang mengasihi mereka, sampai mereka juga mereka keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan fokuskan hidup kami kepada kekekalan yang akan datang, karena kami percaya apa yang kami kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mencatat semuanya itu, dan tiba saatnya kami akan menerima pahala yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus, menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan kekuatan dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini, keluarga kami, apa punya pergumulan, masa persoalan, kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar dan solusi yang terbaik bagi kami. Bahkan mereka yang mengalami kelemahan tubuh, sakit, penyakit, angkat cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Menjamah dan sembuhkan dengan kuasa darah Tuhan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit, penyakit, segala kelemahan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan kami mohon perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh, virus corona apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami boleh senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari angkat tangan pada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian dan syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.